wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Subuh hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita, masih tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Selanjutnya adalah at-taswiyatu bainahum fil ata'i. At-taswiyatu bainahum fil ata'i. Menyamaratakan, ya, jadi menyamaratakan pemberian kepada anak-anak. Ya. Al-ata' atau pemberian itu ada yang sifatnya wajib, itu namanya nafkah. Nah, kemudian yang kedua, ada yang sifatnya itu tidak wajib, namanya hibah. Nah, jadi hibah itu pemberian orang tua kepada anak selain nafkah wajib ketika orang tua masih hidup. Nah, khusus untuk hibah itu pemberian yang hukumnya tidak wajib, bukan nafkah, itu harus sama rata, ya, harus sama rata. Beda dengan nafkah. Kalau nafkah itu bimuqtadal hal, ya, disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi daripada anak itu. Mungkin ada yang masih SD, ada yang sudah SMP, ada yang sudah kuliah. Nah, tentu kalau secara nafkah itu besaran antara satu dengan yang lain berbeda. Itu namanya adil dalam nafkah. Tapi kalau adil dalam hibah itu maknanya adalah sama rata, mau kecil mau besar sama. Itu pemberian yang sifatnya hibah. Nah, kalau yang sifatnya nafkah itu ya kaitannya dengan katakanlah sandang, pakaian, kemudian makanan, pendidikan, kesehatan. Nah, ini sifatnya nafkah. Nafkah itu disesuaikan dengan kondisinya. Nah, tidak mungkinlah kalau anak TK itu kemudian diberikan nafkah sama dengan anak kita yang sudah kuliah. Nah, jadi adil dalam nafkah itu adalah disesuaikan dengan kondisinya masing-masing itu. Nah, kemudian adil dalam hibah, nah, itu harus sama rata. Jadi contohnya umpama ada orang punya beberapa anak perempuan, 2 atau 3 anak perempuan. Yang satu ini dibelikan kalung emas. Nah, ini kan sudah fudlah namanya. Jadi tidak wajib orang tua itu bukan termasuk nafkah, ya, bukan termasuk nafkah yang berupa perhiasan. Nah, itu nanti masuk ke hibah, pemberian. Nah, seumpama 3 anak perempuan ini, satu dibelikan kalung emas, beratnya itu umpama 5 gram. Nah, itu kalau satu diberikan, maka yang lainnya ini juga wajib diberikan. Wajib diberikan dengan kadar yang sama. Kalau tidak, berdosa orang tua itu. Berdosa. Nah, kenapa demikian? Nah, ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari sahabat Nabi namanya Nu'man bin Bashir. Ya, Nu'man ini ayahnya namanya Bashir.
Bashir bin Sa'ad Al-Ansari. Ibunya ini namanya Amarah, ya. Amroh binti Rawahah. Nah, Nu'man ini ceritakan bahwa bapaknya itu pernah disuruh oleh istrinya untuk datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan maksud agar Nabi itu menjadi saksi bahwa ayahnya Nu'man ini, namanya Bashir, ini yakhussu waladahan Nu'man bi minhatin maliyah, ya, mengistimewakan Nu'man anaknya itu dengan pemberian harta kahadiqatin berupa kebun, au abdin atau budak. Nah, ya, jadi gampangannya ini ibunya ini sangat sayang kepada anaknya yang namanya Nu'man. Oleh karena itu dia mendesak suaminya supaya memberikan keistimewaan kepada anak ini dengan memberikan kebun. Nah, dan untuk menguatkan pemberian itu, dia ingin supaya Rasulullah menjadi saksi. Nah, gampangannya begitu. Nah, maka datanglah kemudian Bashir bin Sa'ad ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna benata fulanin ay zaujatahu, istri saya itu sa'alatni, ya, meminta saya an ahulla benaha gulami au abdi, ya, untuk memberikan hibah kepada anak kami yaitu Nu'man berupa kebun dan budak. Waqala sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, alahu ikhwah, apakah Nu'man ini punya saudara? Qala, ayahnya mengatakan na'am, ya, dia punya saudara beberapa orang. Qala, maka Nabi bertanya lagi, fa kulluhum a'taita mithla ma a'taitahu, apakah saudara-saudaranya yang lain itu juga kamu berikan sama dengan apa yang kamu berikan kepada siapa tadi itu, Nu'man itu? Qala, maka Bashir berkata, la, tidak ya Rasulullah, Nu'man saja yang kami kasih begitu. Qala, maka Nabi bersabda, falaisa yasluh hadza, ini tidak baik. Nabi bersabda, falaisa yasluh hadza, ini tidak baik. Wa innani la ushhidu illa ala haqqin, dan saya tidak akan memberikan kesaksian kecuali kepada hal yang benar. Nah, saya tidak akan memberikan kesaksian illa ala haqqin, kecuali pada hal yang benar. La tushhidni ala jurin, janganlah kamu menjadikan aku saksi atas perbuatan curang. Nah, jadi itu Nabi menganggap itu termasuk kecurangan. Jur itu pengkhianatan, kecurangan, ya. Kemudian Nabi bersabda, inna li banika alaika minal haqqi, sesungguhnya di antara hak anakmu kepadamu wahai Bashir itu anta adila bainahum, engkau harus adil di antara mereka, kama laka alaihim minal haqqi, sebagaimana anak-anakmu juga punya kewajiban terhadapmu, ayyabirruka, untuk berbuat baik kepadamu. Ittaqullaha, sabda Nabi, ittaqullaha, takutlah kamu kepada Allah, wa'dilu, dan berlaku adillah, fi auladikum, dalam urusan anak-anakmu. Jadi dalam masalah hibah itu harus sama rata. Nah, supaya apa? Di sini dikatakan bahwa
Wa yajibu 'alal ab, wajib bagi seorang ayah, begitu juga dengan ibu, ya, ayyusawwiya baina auladihi, untuk menyamaratakan fil atiyatih, dalam pemberian selain nafkah kepada anak-anaknya. Supaya apa? Hatta yakunu lahu fil barri sawaun, supaya mereka juga akan sama dalam berbuat baik kepada orang tuanya. Wa yahrumu, dan haram alaihi, wa yahrumu alaihi, dan haram bagi orang tua itu ayyu athira ba'dahum, untuk mengistimewakan sebahagian anak atas sebahagian yang lain, biminhatin au ata'in, dalam pemberian yang sifatnya hibah, bi ghairi musawwigin wala hajatin, tanpa alasan dan kebutuhan yang mendesak. Jadi kecuali kalau ada alasan atau kebutuhan yang mendesak. Ini contohnya begini. Ada kondisi-kondisi tertentu, seperti salah satu di antaranya itu mengalami cacat. Nah, sehingga tidak bisa, katakanlah seperti saudara-saudaranya yang normal, barangkali cacat fisik atau ada keterbelakangan secara mental, ya, itu. Atau tidak diberikannya itu karena alasan yang sesuai dengan syariat. Tuh. Nah, contohnya ini anak menggunakan, jelas-jelas menggunakan uang itu untuk maksiat. Ya, ada anak kecanduan judol, umpama judi online, atau narkoba dan seterusnya. Kalau diberikan pasti dipakai untuk, ya, itu termasuk alasan yang katakanlah membolehkan untuk tidak diberikan. Atau mungkin karena yang lain itu ridho, yang lainnya itu ridho. Nah, jadi itu kan hibah orang tua kepada anak itu kan hak bersama. Nah, jadi hak bersama. Jadi kalau seumpama ini yang mau diberikan ini totalnya itu nilainya umpama 10 juta kepada 5 orang anak, maka itu hak bersama dari 5-5-nya itu. Oleh karena itu harus dibagi rata. Kecuali seumpama boleh juga, seumpama ada seorang anak yang mungkin karena dia sudah mapan sementara saudaranya yang lain belum, maka ketika orang tuanya ini memberi, dikasihkan 2 juta semuanya, kemudian yang merasa mapan ini mengatakan, Pak, kalau bagian saya ini saya sudah ridho, kasihkan saja sama adik saya yang, itu tidak apa-apa. Itu juga disebutkan oleh Imam Ahmad bahwa annat tafadul, bahwa melebihkan pemberian itu ya juzu boleh, in kana lahu sababun, jika memang ada sebabnya. Nah, contohnya ka'ayyah tajal walad li zamanatin bihi ahatin. Nah, jadi seumpama ada satu di antara anak-anak itu sedang mengalami kesulitan hidup atau tertimpa musibah, katakanlah tiba-tiba kecelakaan, ya harus masuk rumah sakit, membutuhkan dana lebih. Nah, maka bergeraklah orang tua ini untuk memberikan. Nah, di situ boleh tafadul dengan alasan-alasan seperti itu. Tapi kalau dalam kondisi normal, itu harus disamaratakan. Meskipun ya, umpama kita yang punya beberapa orang anak ini, kalau secara perasaan juga tentu kita tidak, mustahil kita bisa adil kalau secara perasaan. Pasti ada di antara anak-anak itu yang kita lebih cenderungi, ya, dibandingkan dengan yang lain gitu. Nah, akan tetapi ketika kemudian dalam bentuk hibah, maka kita harus mengalahkan kecenderungan kita kepada yang satunya, lalu kemudian memberikannya itu sama rata. Jadi, kalau tidak, kita bisa masuk dalam dosa besar. Baik, selanjutnya al-wuqufu fil mirathi inda hududillah. Termasuk juga menegakkan hukum waris dalam batasan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau warisan ini kan pemberian orang tua kepada anak, tapi setelah orang tua itu meninggal. Nah, kalau belum meninggal, meskipun umpama ketika orang tua itu masih hidup, nah itu sudah warisan ini sudah jelas. Ini nanti begini, ini nanti ini. Tapi selama orang tua ini masih hidup, maka anak itu tidak berhak untuk mengklaim. Tidak berhak untuk mengklaim. Paman sudah dibagi, ini nanti dapat rumah ini dapat. Tapi orang tuanya masih hidup, maka anak itu tidak boleh untuk katakanlah, Pak, ini rumah ini kan nanti warisan saya, ya. Ini saya mau jual. Orang tuanya masih hidup atas dasar warisan, tidak boleh. Karena hukum waris itu nanti berlaku kalau yang memberikan warisan sudah meninggal. Kalau selama masih hidup dia bisa cabut. Kalau dia mau dia bisa cabut. Tidak jadi deh umpama, ya bisa saja. Ya. Nah, jadi fala yahillu liwalidin ayyuhrima ba'dha auladihi minal mirasi. Nah, jadi haram bagi orang tua itu menghalangi sebahagian anak-anaknya untuk mendapatkan warisannya. Apapun alasannya. Ya, la yahillu lahu ayyuhrimal inas aw yuhrima aulada zaujatin ghairi mukhtiyatin indah. Seumpama ini anak perempuan atau anak-anak dari istri yang sudah tidak tinggal bersamanya. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi ada seorang laki-laki menikah 2 atau 3 kali, kemudian ada anaknya semua. Nah, biasanya umpama ada yang diceraikan, ini anaknya kemudian ikut ibunya menikah lagi. Nah, apakah hubungan bapak dengan anak yang dibawa asuhan ibunya ini, dibawa oleh ibunya pergi ini putus? Tidak. Nah, itu kalau anak-anak yang istri yang dia tinggal bersama itu dikasih, maka anak yang tinggal bersama ibunya itu juga harus dikasih dalam taswiyah itu. Nah, termasuk juga di dalam masalah warisan. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena fa innal miras, ya, jadi warisan itu nizamun, adalah undang-undang, ya, qarrarahullahu, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi'ilmihi, berdasarkan sifat ilmunya Allah. Nah, sifat ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya. Wa adlihi, keadilannya, wa hikmatihi, dan kebijaksanaannya. Jadi ini undang-undang, ini sudah selesai itu masalah warisan itu. Allah tetapkan berdasarkan sifat ilmunya, sifat keadilannya, dan sifat hikmahnya. Wa a'ta bihi kulladzi haqqin haqqah, dan Allah memberikan semua yang berhak itu haknya masing-masing. Jadi faman khalafa hadzal nizam fi taqsimihi, jadi barang siapa yang kemudian menyalahi aturan-aturan Allah ini dalam pembahagiannya, faqad ittahama rabbah, itu sama dengan menuduh Allah itu jahat, atau menuduh Allah itu katakanlah tidak bagus anunya, tidak bagus cara pembagiannya. Tidak seperti itu. Artinya kalau kita perhatikan dalam Al-Quran itu masalah warisan itu hanya disebutkan dalam 3 ayat. Hanya disebutkan dalam 3 ayat. Kalau kita perhatikan setelah Allah mengatur pembagiannya, ini dapat sekian, ini dapat sekian, ini dapat sekian, maka pada surah An-Nisa ayat 11 Allah Subhanahu wa taala menutup dengan mengatakan aba'ukum wa abna'ukum, ya, tentang orang tuamu, tentang anak-anakmu, la tadruna, kamu tidak tahu, ya, kamu tidak tahu, tapi Allah tahu.
ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Ya, mana di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya kepadamu. Ya. Jadi faridatan minallah. Jadi ketetapan-ketetapan yang sudah disebutkan ini semua adalah ketentuan, ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum warisan itu faridah minallah, adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, kemudian pada ayat yang ke-12 di ujung ayat itu, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka hududullah. Jadi ketentuan-ketentuan warisan itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, maka Allah akan masukkan dia ke dalam jannah, ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Wa zalikal fawzul azim, dan itulah keberuntungan yang besar. Nah, tapi sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang, ya, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar ketetapan-ketetapannya, termasuk dalam masalah warisan itu, yudkhilhu naron, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu azabun muhin, dan dia akan mendapatkan azab yang pedih, azab yang menghinakan. Nah, kemudian di akhir surah An-Nisa 176, ya, setelah menjelaskan tentang bagian-bagian warisan itu, Allah menutup ayatnya dengan mengatakan yubayyinullahu lakum. Hukum-hukum ini Allah jelaskan kepada kalian, antadillu, supaya kamu tidak tersesat, ya, supaya kamu tidak tersesat. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Sidang jemaah subuh rahimakumullah, kita cukupkan dulu kajian kita subuh hari ini. Insyaallah pekan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali dengan tema, kalau tadi ini orang tua kepada anak, pada pertemuan berikutnya bagaimana anak kepada orang tua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.